kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Masyaallah muslimin wa mukminin rahimakumullah, sahabat iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kecil kita masih berlangsung sampai saat ini dan kita masih diberikan kesempatan bertemu lagi. Belum ada yang dipanggil Allah, amin. Amin. Berat. Iya, Loh kan kalau dipanggil enggak ada yang bisa nolak juga. Nah, kita masih meraba-raba mengenai musibah yang sekarang udah sampai bab 2 di nomor 2, yaitu iradat Allah. Iradat artinya kehendak. Kehendak Allah sudah kita bicarakan, ada 4 unsur kemarin ya. 4 unsur. Yang pertama kita akan membicarakan masalah bahwa Allah memiliki iradat. Posisi Allah di mana dia memiliki iradat? Yaitu posisi Allah sebagai zat yang disembah, ya kan? Sebagai zat yang disembah, Allah punya kehendak. Lalu yang kedua sebagai pencipta, Allah pun berkuasa melaksanakan kehendaknya. Kehendak itu bisa 2, namanya iradat atau masyiah. Kalau iradat nanti di ayatnya disebut dengan man aroda, man yurid, ya, lima yurid, siapa yang berkehendak. Kalau masyiah, mayasya, ya, siapa yang berkehendak. Dua-duanya sama, ya. Lalu yang ketiga, posisi Allah sebagai pemilik. Maka Allah bebas berkehendak terhadap hamba-hambanya. Contohnya ini yang sebagai pemilik ini, Allah berkehendak kepada orang misalnya yang meninggalkan sholat. Udah dipastikan bahwa orang yang meninggalkan sholat udah pasti masuk neraka. Tapi kalau Allah berkehendak lain, kita nggak bisa nolak. Itu ya, itu bab 1 kemarin. Kemudian bab 2-nya kita masuk pada jenis-jenis kehendak Allah. Ya, yaitu kehendak yang akan dan sudah terwujud. Yang kedua, kehendak yang bisa terwujud, bisa tidak, gitu ya, sesuai kehendaknya lah pokoknya. Itu udah kita uraikan kemarin, ya, Allah gimana berkehendaknya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3 dari iradat ini, yaitu sifat-sifat kehendak Allah. Dan nanti bab 4 sifat-sifat. Nah, dan yang keempat terakhir nanti adalah kaifiyah kehendak Allah. Kaifiyah artinya apa? Tata cara Allah berkehendak bagaimana. Sekarang kita masuk dulu ya. Yang pertama, sifat-sifat kehendak Allah itu ada 3, yaitu pertama, sifat kehendak Allah itu tidak bisa ditawar, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditawar. Ya kan? Kehendak Allah itu tidak bisa ditawar, nggak bisa. Kalau udah Allah berkehendak begini, jadi begitu. Nggak ada yang bisa protes itu loh, walaupun faktanya banyak protes, ya kan? Ya gimana sih ini? Akhirnya kita menyamakan kehendak Allah dengan takdir, ya kan? Padahal lain kan? Kalau takdir itu kudrat itu kekuasaan, ya kan? Kemampuan Allah. Kalau ini keinginan Allah, Allah berkehendak. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya kepengenan. Willing ya. Pertama nggak bisa ditawar. Yang kedua, sifatnya tidak dapat ditolak. Kehendak Allah nggak ada yang bisa nolak. Ya, jadi kalau Allah berkehendak membuat sesuatu buruk, yang kena itu nggak bisa nolak. Baik juga nggak bisa nolak. Ya. Dan yang ketiga, kehendak Allah tuh terukur. Artinya Allah nggak main-main, perhitungannya pas, ya. Mari kita lihat yang pertama dulu, kehendak Allah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mari kita lihat surat 28, surat apa ya? Surat Qasas ya? Surat Qasas, surat 28, ya. Ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u
wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah ya. Khiyarah itu pilihan. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah menciptain apa terserah Allah kan ya. Dan memilihnya. Maksudnya memilihnya tuh gini. Ini saya ciptain makhluk namanya Joko. Saya pilih dia, saya pilihkan dia statusnya laki-laki. Laki-laki. Udah, ada yang bisa nawar, ya kan? Saya pilih dia matanya jereng. Terserah Allah, kehendaknya begitu ya. Nah, dan memilihnya. Lalu Allah tutup dengan kata makana lahumul khiyarah. Tidak bisa ada pilihan bagi yang diciptakan itu. Gak bisa nawar. Oke? Ya. Itu sifatnya. Pertama itu. Maka Allah tutup dengan sifatnya lagi. Subhanallahi wa ta'ala amma yusrikun. Maksudnya Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Ini udah tauhid nih, udah tinggi nih. Jadi pertama sifat kehendak Allah adalah Dia tidak bisa ditawar. Rasulullah pernah ditanya sama sahabat mengenai azal. Azal apa azal? Azal. Kelokur di lokur. Keluar di luar. Nah, asal tuh udah mau nyampe, udah mau keluar nih kita lagi berhubungan, cabut dengan harapan supaya nggak hamil. Azal. Hamzah, alif hamzah, zai, lam. Azal. Jawab Rasulullah apa? Azal itu kata Rasulullah nih ya, tidak semua air mani bisa jadi anak. Kata Rasulullah. Jadi maksudnya gini, lo mau azal kayak lo mau taruh di dalam, nggak semuanya menjadi anak gitu. Tapi kata Rasulullah, kalau Allah udah berkehendak menjadikan sesuatu, nggak ada yang bisa menghalanginya. Gitu. Mau kelokur di mana? Iya, keluar di luar. Toto hamil. Ada satu biji masih. Nah, makanya itu. Dulu pernah ada di Senayan tahun 80-an. Guru renang namanya Pak Ambrus, orang NTT. Oh, hamil deh. Muridnya hamil. Ini murid masih perawan dites, tapi kok hamil gitu ya. Diusut DNA. DNA-nya di Australia dulu 6 bulan baru keluar. Ternyata itu anaknya Pak Ambrus. Diusut, kamu pernah perkosa anak saya? Enggak. Waktu dia berenang, saya tuh berangsang lihatnya sampai keluar dari dalam kolam renang tuh. Nah, spermanya ke sono. Bayangkan itu. Emang terpilih bener. Coba Bapak lihat di Google, masih ada nggak tuh beritanya? Pak Ambrus namanya. Saya masih ingat. Saya masih SD waktu itu. Geger tuh Senayan tuh. Emang nggak mati ya kena itu ya? Nah itu dia. Allah udah berkehendak, nggak ada yang bisa lagi. Itu maksudnya. Gitu loh. Kita setahun aja nggak jadi. Nah iya. Jadi maksudnya gini, sahabat, mau azal aja lo, nggak usah mikir nih, nggak jadi nih pasti belum tentu loh. Tapi lo walaupun Anda perkosa orang sampai berkali-kali masuk di dalam, kalau Allah nggak berkehendak kayak jadi juga. Ya ini dia nih hukumnya, tidak bisa ditawar, tapi bisa dihalangi, gitu. Nggak pakai kelokur aja Maria maaf ya. Nah itu lain, itu kan kun itu prosesnya. Ya nih. Hadis nomor 1, baca dulu. Makanya dulu banyak yang memeras kita loh. Memeras kita. Hadis nomor pertama. Begitu dia bisa ngejar ya, kebayang. Jadi bikin kuat dia mau Allah. Tahu lagi tempatnya di mana lagi. Sekarang ada lagi teknologi baru mengenai itu. Dulu kan anggapannya mikrobiologi, si sperma yang berebutan, berebutan ke rahim, sperma ini, yang lemah mati, yang ini jadi anak. Ternyata sekarang indel telurnya, sel telurnya juga giniin, ngawe-ngawe, sini, narik-narik. Itu kejadian, wah luar biasa itu. Sebelum ditiupkan ruh loh, mereka udah bercengkerama. ya, oke. Hadis pertama, Rasulullah SAW pernah
ditanya perihal azl, maka beliau menjawab, tidak semua air mani akan menjadi anak. Namun wa iza aradallahu nirad, arada berkehendak ya. Wa iza aradallahu, ketika Allah berkehendak khalqa syai'in, menciptakan sesuatu, lam yamna'hu syai'un, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, itu rumus pertama ya. Sifat pertama. Sifat kedua, bahwa kehendak Allah tidak dapat ditolak ya. Kita lihat contohnya dulu, surat Al-Maidah ayat 41 di bagian bawah yang ada kata-kata wa ma yuridillahu fitnatu ya. Al-Maidah ayat 41 dimulai dari di tengah-tengah yang ada kata-kata wa ma yuridillahu fitnatu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an. Barang ya, oke? Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, sekali-kali nggak akan mampu menolak satupun yang datang daripada Allah. Ya, tuh. Yang kedua rumusnya, wa ma yuridillahu fitnatahu, siapa yang Allah kehendaki dia sesat, falan tamlika lahu minallahi syai'an, tidak akan dapat mampu menolaknya sesuatu yang datang dari Allah. Kalau orang disesatkan mau dengar azan kayak apa, ya kan? Misalnya gitu ya. Nah, ini banyak terjadi nih. Coba Bapak lihat di Sudirman Tamrin tuh. Kalau Jumatan, pas Jumat siang-siang, pasti banyak mobil berseliweran. Itu kan kalau diukur orang Islam semua tuh supirnya. Kok bisa nggak Jumatan? Karena Allah kehendaki tertutup hatinya. Dengar aja nggak tertarik, udah nggak bisa tolak nih. Kalau makanya kita mesti berdoa nih. Nah, ini doanya nih yang Pak Tom tanya nih, gimana caranya supaya kita jangan dibikin sesat sama Allah, ya kan? Karena setiap khotib kalau bilang mayyahdillah fala mudhillalah, siapa yang Allah kasih petunjuk nggak ada yang bisa menyesatkannya. Terus wa mayyudlil, siapa yang Allah sesatkan fala hadiyalah, nggak ada yang bisa kasih petunjuk, nggak bisa ditolak ini gitu. Nah, doanya ada di hadis nomor 4. Doanya yang bisa Bapak baca ada di hadis nomor 4 ya. Dari Ummu Salamah, dia berkata, Nabi SAW pernah keluar dari rumah setelah beliau melihat ke arah langit, kemudian berdoa ya. Doanya apa bunyinya? Allahumma a'udzubika an adilla au udol ya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kesesatan atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menzalimi atau dizalimi, dan membodohi atau dibodohi. Saya nggak mau melakukan ini semua gitu lah ya. Ini bisa dibaca setelah Bapak baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, sambung doa ini. Jadi kita tidak akan nggak akan sesat ya. Jadi itu sifat yang kedua, bahwa kesesatan bahwa kehendak Allah tidak dapat ditolak. Sekarang contoh kedua ya, surat Yunus 107. Surat Yunus 107. Ditolak ini sama dengan yang nggak bisa ditawar kan? Ditawar nomor pertama, Iya. ditolak nomor kedua. Kan sifat-sifatnya nih. Oke. Sifat kehendak Allah, ya kan? Sekarang masih nomor 2 yang B, yang nggak bisa ditolak ya. Yunus 107. Oke, mari kita baca. Wa in yamsaskallahu bidurri, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan padamu, fala kashifalahu illahu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, kecuali Allah. Lihat, wa in yuridka, siapa yang dikehendaki, ya Allah menghendaki, yuridka bi khairi, kebaikan bagi kamu, fala radda li fadlihi, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Nah, ini Bapak yang misalnya dikasih apa gitu, jangan tolak. Jelas gitu ya. Sesuatu yang kita kan namanya orang tahu diri, orang Islam ya.
Udah kebanyakan ya Allah gitu kan biasanya. Kebanyakan ya Allah, jangan. Begitu ada sesuatu karunia dari Allah ke kita, alhamdulillah terima. Kayak kita semalam gitu, jangan ditolak. Itu kalau ngambil pisang nimbat juga. Ya. Itu rumusnya tuh. Jadi kata Allah, wa yuridka bi khairi. Jika Allah menghendaki kamu menjadi baik atau menghendaki kebaikan bagi kamu, fala radda li fadlihi. Tidak dapat ada yang menolak karunia-Nya padanya. Oke? Terus Allah juga menerangkan yusabu bihi mayyasha. Allah beri kebaikan pada siapa yang dikehendakinya min ibadihi, di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, jelas ya? Jadi siapa yang dibikin sesat, nggak ada yang bisa nolak. Dibikin baik juga nggak ada yang bisa nolak. Udah dari sononya di stempel sama Allah. Melalui apa? Melalui kehendak, iradat. Ya. Nah ini bisa kita lihat keterangannya di hadis nomor 8. Nih lihat ya. Ini orang nggak nyangka kalau bisa kita dapat kayak gini nih. Ya. Iza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka dia akan menjadikan hamba itu sangat kuat beramal. Sahabat bertanya, kaifa yastaqbiluhu? Bagaimana cara Allah menjadikan hamba itu sangat kuat beramal? Beliau menjawab, yuwaffiquhu li amal salih qabla al-maut. Allah akan memberikan kekuatan untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Tsumma yaqbidu alaih, kemudian Allah mencabut nyawanya saat dia sedang beramal soleh tersebut. Ini yang kita pengen tuh kayak gitu. Jadi misalnya ini orang begajulan nih, nakal nih. Tahu-tahu menjelang kematiannya Allah bikin dia ke masjid, ngaji terus. Sampai anaknya nanya, mak, tuh kenapa bapak kenapa pak? Biasa lagi kumat gitu. Saking nggak pernah ngajinya, anaknya nanya, bapak kok jadi ngaji pak? Biasa aja kumat gitu. Tahu-tahu mati besoknya. Nah berarti dia dikehendaki kebaikan. Idza adalah bi abdin khairan istaqbalu. Allah menjadikan dia sangat kuat beramal. Sahabat tanya, gimana caranya? Dia sebelum mati dibikin Allah rajin beramal. Sampai waktu dia lagi beramal itu Allah cabut nyawanya. Ini pengennya begitu kita. Lagi ngajar, lagi ke masjid, ya kan? Taruh belum. Apa ya? Jangan sekarang. Oh enggak ya aku. Ya kan yang ngajar bukan saya terus semua juga ngajar. Jangan sekarang. Gak bisa nolak. Gak bisa nolak. Belum kuat nih aku. Tuntas nih. Gitu ya. Contohnya itu. Saking Allah pengen mengenai kebaikan, kehendak Allah. Ini orang baik nih. Maksudnya gini, udahlah, ini orang udah cukup dia berbuat dosa, saya bikin dia menjadi kematiannya indah. Siapa yang bisa nolak? Orang pada ngiri. Kemarin gue lihat dia minum, sekarang gue tahu matinya begitu lagi ajan lagi apa ya? Gitu. Nah, gitu ya. Pak, doain dia mati gimana? Jangan dong. Iya jahat. Azan maksudnya. Oke. Yang ketiga, sifatnya kehendak Allah terukur dengan rapi. Rinciannya, ukurannya sekali ya. Lihat surat 42 ayat 27. Surat 42 ayat 27. Surat 42 ayat 27. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau basatallahur rizqa li ibadihi, ya kan? Terus apa? Labaghaw fil ardi. Kalau Allah melapar rezeki pada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas. Allah tahu. Kalau Dede saya kasih rumah di Pondok Indah, nggak ngaji dia. Sorry ya, Shopee dia beli soalnya. Udah aku setengah mati. Lihat nih, tapi ini
walaki yunazzalu biqadarin ma yasha, tapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Ya, dia tahu nih, Pak Karim segini ada, Pak Joko segini aja. Allah yang ukur itu, bukan kita yang usaha, Pak, bukan. Misalnya Bapak udah ukurannya segini, sebulan 20 juta, nggak bisa nambah. Yang nambah Allah kok. Mau Bapak nggak pulang-pulang kerja, tetap aja segitu ya, ukurannya. Ya. Pergi-pergi. Hah? Tadi nggak apa-apa. Ini kalau nggak pergi-pergi, tapi ukuran segitu. Ya, makanya jangan heran ada orang yang datang ke kantor cuma tanda tangan 3 jam di kantor, pulang gajinya 1 miliar. Ada orang yang lemburnya apa kapan gajinya 2,5 juta, 3,5 juta. Iya. Ini kehendak Allah terukur, ya, karena Allah tahu. Sehingga ada ayat di dalam Quran bilang begini, ya Muhammad, kamu jangan silau sama kekayaan mereka. Sebab dengan kekayaan itu saya kasih ke mereka, anak-anak saya kasih berprestasi, anaknya pada untuk menyiksa mereka nanti di akhirat, dan mereka saya bikin mati dalam keadaan kafir. Kan aneh Allah, dikasih senang di dunia, saya berkehendak nih mereka nanti akan saya siksa dan akan saya bikin kafir. Buka suratnya, At-Taubah ayat 55. Coba Allah yang ukur semua soalnya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik perhatianmu. Innama yuridullah, lihat yurid ya. Sesungguhnya hanyalah kehendak Allah, ya. Innama yuridullah. Allah berkehendak, hanyalah Allah berkehendak itu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya, menghendaki dengan memberi harta benda anak itu untuk menyiksa mereka. Ya. Terus watazhaqa anfusuhum, ya kan? Wahum kafirun, dan kelak nyawa mereka akan melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Tuh. Menyiksa mereka. Nyiksanya di mana, Pak? Di sini apa di sana? Di sana. Hah? Di dunia. Di dunia. Memberi harta benda. Ya kan dia sibuk dengan dunia. Maka itu kan bagi orang yang dikasih nggak merasa siksaan, Pak. Ya. Ya, tapi dari visi Allah saya menyiksa mereka, gitu ya. Ya. Jawabannya bukan hanya di dunia dan akhirat. Akan disiksa juga. Latar hati itu. Jangankan orang kayak begini, Pak. Orang kayak begini. Orang mukmin aja. Nih Rasulullah cerita nih. Rasulullah cerita ada 2 orang mukmin. Berimannya sama. Satu kaya, satu miskin. Sampai di pintu surga, yang miskin sudah masuk duluan sama malaikat. Lah, yang miskin ini kan gak enak sama orang kaya ini. Ya, saya duluan ya. Iya deh, iya. Gak lama, 500 tahun baru yang kaya masuk. Nanya yang miskin nih, kamu kok kenapa ditahan di luar sana? Aduh, gara-gara gue punya harta di dunia ini, gue ditahan sampai-sampai keringet gue ini bisa diminum sama 1000 orang. Keringetan, nggak dia apain. Cuman gara-gara dia memiliki harta yang banyak di dunia ini, diakibat mukmin disiksa di pintu surga, ditahan selama 500 tahun. Diaudit dulu. Niat. Banyak gimana yang ini yang lihat ini. Jadi kita tuh mukmin boleh kaya, tapi kekayaannya tolong kasih lagi sama Allah. Kalau nggak dikasih lagi sama Allah, nanti masuk surga aja. Pilih yang mana Pak Tom? Pilih yang mana Pak Tom? 500 miliar 500 miliar nunggu 500 tahun. Gua doa minta miskin, minta dikasih musibah. Lihat hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Nabi SAW bersabda, ada 2 orang mukmin yang berjumpa di depan pintu surga. Satu dari mereka adalah seorang mukmin yang kaya, dan yang lainnya adalah seorang mukmin yang fakir saat di dunia. Lalu si fakir dimasukkan ke dalam surga, sementara si kaya tertahan selama yang dikehendaki Allah untuk tertahan. Jadi selain selama 500 tahun ya. Kemudian dimasukkan dalam surga. Lalu dia ditemui oleh si fakir tadi dan bertanya, wahai saudaraku, apa yang menahanmu?
Demi Allah, engkau telah tertahan sehingga aku mengkhawatirkanmu. Dia pun menjawab, wahai saudaraku, sungguhnya aku tertahan setelahmu dengan penahanan yang berat dan tidak menyenangkan. Dan aku tidak juga sampai padamu hingga keringat mengucur dariku yang jika diminum oleh 1000 unta yang semuanya sedang kehausan, niscaya semuanya akan merasa kenyang karenanya. Keringatnya tuh diminum dulu. Jadi ketahan doang, tapi diintimidasi sama malaikat. Kaya nih ya. Terus sedekah nggak dulu? Di ospek. Gimana nggak keringetan? Itu orang mukmin. Gimana orang-orang? Gimana yang tadi dia At-Taubah 55 gitu loh. Ya. Jadi Allah berkehendak itu terukur. Ini orang saya bikin kaya, makanya ada ayat Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiruhu lahu. Allah melapangkan rezeki pada yang dikehendaki dan menyempitkannya. Nggak usah ini sedih. Orang miskin banyak kok, bukan cuma kita. Banyak. Jadi kalau bapak miskin, bapak nggak sendiri, banyak temennya. Orang Jawa bener deh, narimo aja. Saya digituin sama istri saya. Yang stroke bukan cuma kamu, banyak tuh yang stroke kan. Jangan kecil hati, yang stroke banyak kata gitu. Dia orang miskin karena ada orang kaya. Enggak kan ada orang yang menderita karena kemiskinannya. Ya kan nggak sabar ya kan. Orang beli mobil lagi, gue belum. Korupsi kali ya. Nah, apa nuduh-nuduh jadinya. Ya kan? Tapi Allah mengukur. Kamu kalau saya kasih kaya, kamu bakal melampaui batas. Maka saya kasih seadanya. Dan itu yang namanya goni, cukup gitu. Kalau saya ngomong gitu. Apa? Dicukupkan Segitu Kalau aja. saya ngomong Iya. lebih bahaya malah. Kalau Pak Tomang mukmin nih, hati ketahan sama. Depan itu surga, bukan dengan neraka Pak. Depan itu surga ditahan. Dia stop kata malaikat. Sebenarnya saya bukan orang kaya. Tahu, nggak ngaku. Orang kaya kalau rumahnya banjir gimana sih? Iya. Banjir Iya, udah banjir segini di bawah, di atas mentok. Nah, musibah. seimbang. Itu mentok. Lagi mentok gini, megang atas ini. Ada kulkas lewat kulkas. Ya. Enak dong, tinggal ngabur. Datang sekarang sama Dede. Angkat. Kulkas sama ikan. Ikannya keluar dari kulkas. Gue heran ke rumah gimana nasib. Ya itu ya. Jadi itu bab ketiga yaitu sifat-sifat kehendak Allah. Pertama, kehendak Allah tidak bisa ditawar, nggak bisa dihalangi. Kedua, nggak bisa ditolak. Ketiga, terukur. Barangkali ada yang mau nambahin lagi? Kalau sampai sini aja kita nyerah lagi sama Allah. Wah, Allahu Akbar, udah nggak bisa lagi. Kehendak Allah sangat mahal harganya. Kehendak manusia juga diakui di Quran dan di hadis. Kehendak manusia itu misalnya apa? Man aroda sawabat dunia, man yuridu. Iya. Siapa yang menginginkan pahala dunia, dia akan diganjar dengan pahala, ya kan? Man aroda, siapa yang berkehendak. Jadi kehendak manusia juga diakui, tapi seperti yang saya bilang minggu kemarin, kehendak manusia itu bedanya dengan kehendak Allah. Kehendak manusia itu karena dasarnya butuh kita. Allah nggak butuh kita, jadi Allah berkehendak karena kekuasaannya, karena kudratnya. Iya. Dan lebih netral. Nah, Nggak ada kepentingan. nggak ada kepentingan, nggak butuh. Kalau kita butuh, lihat lagi. Rasulullah pernah bilang gini, man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang berkehendak dengan dunia, raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang berkehendak dengan akhirat, raihlah dengan ilmu. Kita kehendak, punya kehendak yang kita butuh. Allah nggak butuh. Siapa lu mau bantu? Gua butuh lu. Dalam hadis kursi yang panjang di Arba'in, kalau semua orang ini meminta padaku dari zaman Adam sampai hari kiamat, berdiri di atas bukit, meminta padaku, lalu aku penuhi semua permintaannya, itu hartaku nggak habis. Itu hanya seperti orang menutupkan jari ke lautan. Harta yang aku kasih ke orang itu yang di jari ini. Harta sisanya yang lautan luas itu, gitu loh. Ya, saking kayanya Allah. Gitu ya, terukur. Mantap ya. Sekarang kita masuk bab terakhir dari iradat Allah. Baru 20 menit ya. Yaitu kaifiyah kehendak Allah. Ya. Tata cara Allah berkehendak.
Ini ada 4 macam ya Pak ya. Ada 4 macam yang sebetulnya ini cuma dari kacamata manusia aja. 3 macam Deng. Ada 3 macam ya. Oke. Macam yang pertama begini Pak. Biar enak nih ya. Ini bab 4. Iya Bapak. Kaifi ya. Kaifiah ya. Oke, kaifiah pertama. Kehendak dulu baru ketetapan. Kehendak dulu baru ketetapan gitu. Jadi Allah berkehendak dulu nih baru menetapkan. Ini Bapak sering baca kalau yang sering tahlilan. Yasin ayat 82. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Enggak, jangan gitu. Kalau baca balagonya ini ayyakula lahu kun fayakun. Karena Allah ngomongin kun, fayakunnya adalah fakta yang terjadi. Jadi Allah nggak ngomong kun fayakun kayak gitu. Allah ngomongnya kun. Makanya baca ayatnya begini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya tidak antara kun fayakun. Karena kun itu perkataan Allah, fayakun itu adalah fakta yang terjadi setelah perkataan Allah. Kan maka terjadi, kan? Jadilah maka terjadi. Masa Allah ngomong kun fayakun kan gitu. Kun saja gitu. Fayakun adalah keterangan daripada kun. Oke, paham ya? Dibuka dulu Yasin ayat 82. Yasin 82. Kun. Ya. Saya pengen nunjukin kehendak dulu baru ketetapan. Lihat ya. Innama amruhu, hanyalah gitu ya. Keadaannya, sungguhnya hanyalah keadaannya dia, Allah maksudnya. Iza, ketika aroda, berkehendak. Oke? Berkehendak kan? Ya. Syai'an, kepada sesuatu, ya, menghendaki sesuatu gitu. Ayyakula lahu, maka berkata dia kepada kehendak itu kun. Oke? Nah, saya tanya sekarang, yang kehendak yang mana? Yang kehendak yang mana? Yang berkehendak. Iza aroda. Terus yang ketetapan yang mana? Kun. Fayakun. Ketetapannya fayakun. Iya, itulah makanya kaifiah pertama apa? Kehendak dulu baru ketetapan. Sesungguhnya keadaan dia jika berkehendak sesuatu, maka dia berkata kun, itu kehendak. Fayakun ketetapan. Paham maksudnya? Sudah hasil ya. Iya. Kalau di dunia planning dulu baru aktualisasi. Iya. Nawa itu Planning dulu. ya. Declare bukan planning lagi dong. Kalau planning takdir, Nawa itu. kudron. Nawa itu. Planning kan itu suatu kehendak kita maunya begini. Iya. begini. Dalam bab ini planning kan kudrot Pak. Kemarin rencana Allah. Orang kan kuasa. Lihat dong di bab selanjutnya di kudrot. Salah satu kuasa Allah adalah rencana. Takdir itu rencana. Iya kan. Tapi kalau ini kehendak, desire, apa? Willing. Jadi udah declare dia. Jadi udah bukan lagi rencana gitu. Nanti itu kayak via yang selanjutnya bahwa ada rencana dulu baru ini gitu. Di kodrat ya. Di kodrat. Ya, oke. Jadi ini kehendak dulu baru ketetapan. Nah sekarang kita lihat contohnya di hadis nomor 3. Hadis nomor 3, ya. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat dalam rahim seseorang. Oke? Malaikat itu berkata, ya Rob, sekarang baru air mani. Ya Rob, segumpal darah. Ya Rob, segumpal daging. Lihat. Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptaannya, ya, malaikat itu bertanya, apakah laki-laki itu wanita celaka atau bahagia? Bagaimana dengan segi derajatnya? Maka ditetapkanlah ketentuan takdirnya. Coba, jadi kehendak dulu baru ketetapan. Itu contohnya. Ya. Contoh kedua, Allah kepengen sesuatu, mengucapkan kun.
kepada seonggok api yang membakar Ibrahim. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi dingin. Itu juga kehendak dulu. Saya mau bikin Ibrahim selamat, maka dia perintahkan api. Ya berkehendak dia. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surat 21 ayat 69. Surat Al-Anbiya ayat 69. Surat berapa? 21 ini. Iya, ayat 69. Udah. Kulna kami berfirman, ya nar, wahai api, kuni bardan. Ini kan kun juga kan? Kuni bardan. Jadilah dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Konon dalam hadis yang sahih ini, ketika Allah berkata begini, kuni bardan, ya, semua api di dunia ini jadi dingin. Waktu bilang wassalam ala Ibrahim, yang lainnya panas, cuman yang ini yang di api Ibrahim itu. Bayangkan tuh, waktu di Allah ngomong itu, di Indonesia ada ibu lagi masak, kok masakannya nggak matang-matang nih lagi karena dingin apinya. Itu hebatnya Allah. Kan api kan panas, disuruh dingin. Kalau Allah berkehendak, ya udah. Bisa sedunia dingin semua. Kan ya nar kan, wahai api, ya api semua di dunia nurut sama Allah, jadi dingin deh. Jadi kalau bapak lagi bakar sate, Ibrahim jadi Ibrahim doang yang dingin gitu ya tante. atau dalam lain ayat, Allah pernah mengkutuk orang-orang yang melanggar perjanjian sama Allah. Jadilah kamu monyet yang hina. Pakai kun juga. Ya kita lihat surat Al-A'raf 166. Falamma atau amma nuhu anhu kulna lahum, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Jadilah kirodat. Nah, kirodah. Nah. Kalau ininya keranya namanya kurdun. Nah. Kalau anjing kalbun. Kalbun. Oh, mirip kolbun ya bahaya. Iya, pakai kap tadi. Kalbun. Oke, itu adalah Allah berkehendak, Allah tetapkan. Jadi monyet. Jadi dingin. Nah, ngapain coba? Ya kan? Udah monyet yang hina lagi. Iya. Bahkan Allah pernah mengancam kepada Rasulullah, kalau kamu nggak menyampaikan yang saya sampaikan pada kamu, saya tarik jantungmu. Itu kalau beneran ditarik, stroke orang. Ya kan? Tuh. Lagi, ada contoh lagi yang lain. Contohnya surat 33 ayat 17. Biar mantap nih kefianya. Lihat yang 33 ayat 17. Ya. Yang mana yang kehendak, yang mana yang ketetapan ya. Oke. Kul, katakanlah, man dallazi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Coba lihat ya. Katakan Muhammad, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Sama. Saya tanya, yang mana yang kehendak, yang mana yang ketetapan? Kehendak bersama. Hah? Ketetapan rahmat. Coba ulangi. Saya tanya, ini kan Allah nyuruh Muhammad mengatakan ini ke orang kafir. Siapa yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah?
jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu. Yang mana yang kehendak, yang mana yang ketetapan? Ketetapannya bencana. Hah? Rahmat. Hendaknya rahmat. Ketetapannya ada bencana. Bencana sama rahmat dua-duanya kehendak Allah kok. Bencana kan udah benar-benar Lihat kalimatnya dong. Lihat kalimatnya. Man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su au arada bikum. Dua-duanya kehendak kok. Ya, rahmat dan bencana kehendak. Iya makanya. Yang mana yang kehendak? Rahmat dan bencana. Yang ketetapan? Tidak Sama deh, nggak ada yang bisa nolong orang. Gitu. Tidak ada penolong pelindung. Takdir Allah. Siapa yang bisa melindungi kamu dari takdir Allah? Itu ketetapan. Jika Allah berkehendak. Jadi ini kehendak dulu baru ketetapan itu ya. Ya. Oh, yang melindungi ya. Iya. Kehendak. Dari takdir Allah. Ya kan? Tentu Oke. Dengan Jadi maksudnya takdir Allah setelah saya tetapkan, setelah saya berkehendak, saya kehendaki kamu dapat rahmat atau dapat azab, gitu loh. Nggak ada yang bisa. Berarti kehendak dulu baru ketetapan. Berbuat dulu baru nanti ditetapkan. Bukan berkehendak. Berkehendak. Berkehendak dulu. Berkehendak dulu. Ya. Ini secara dilihat dari manusianya ya. Padahal itu bagi Allah. Pokoknya urusan Allah itu, ya kan? Iya. Nah sekarang yang kedua. Yang kedua, ketetapan dulu baru kehendak. Ketetapan dulu baru kehendak. Yang tadi kan kehendak dulu baru ketetapan. Sekarang ketetapan dulu baru kehendak. Ini kaifiahnya. Ya. Coba ada ayat yang sering saya dakwahkan nih di mana-mana nih. Bunyinya begini. Coba nanti Bapak ini ya, setelah saya bacakan ya. Dikira-kira yang mana yang kehendak, yang mana yang ketetapan. Sekarang kita masukkan ke kaifiah kedua. Ketetapan dulu baru kehendak. Nih, ayatnya saya bacakan. Atau lihat langsung deh. Ayatnya ada di surat As-Sajdah ayat 13. Surat 32 ayat 13. Udah semua buka? Ayat berapa? 13, Pak. 13. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na, dan kalau kami menghendaki. Ya, ini ya. La ataina kulla nafsin hudaha, agar kami beri petunjuk semua manusia. Setiap jiwa saya beri petunjuk. Walakin haqqal qaulu minni la amla'ana jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tapi sudah tetap ketetapanku bahwa neraka akan saya masukkan dengan jin dan manusia seluruhnya. Yang mana yang kehendak, yang mana yang ketetapan? Yang mana yang kehendak? Allah akan kasih petunjuk pada semua manusia itu kehendak. Ketetapannya bahwa dulu Allah udah ditetapin duluan bahwa neraka akan diisi oleh manusia itu. Jadi ini apa? Ketetapan dulu, baru kehendak. Kalau saya berkehendak, saya mau semua saya bikin, saya beri petunjuk. Tapi kenyataannya saya sudah pernah janji di hadapan neraka, saya akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia gitu. You know, saya nggak pernah ingkar janji. Nah iya. Ini kaifiah ini. Kaifiah. Maksudnya saya berjanji dengan neraka kan Allah juga yang neraka. Kenapa? Pak Ustaz tadi mengatakan Iya. saya Allah berjanji neraka kan Allah juga yang bikin. Iya. Kok Allah berjanji sama neraka? Iya, orang janji neraka. Ada hadisnya. Iya, neraka didatengin. Kamu udah penuh, biar nanti kamu ada isinya. Itu janji Allah. Sampai digambarkan secara majas, kaki Allah di neraka taruh sini. Neraka bilang, "Cukup ya Allah, cukup ya Allah. Nanti kamu saya isi." Itu janji bukan? Janji. Malah dalam hadis lain, saya berjanji demi keagunganku, kata Allah, akan aku penuhi kamu. Janji bukan? Janji. itu kalau apa? Makanya dalam ayat ini bukan janji. Walakin haqqal qaulu minni la amla'ana jahannam. Dan udah aku tetapkan dengan perkataanku dariku minni la amla'ana jahannam, akan aku penuhi neraka.
Itu bukan janji lagi Pak, malah ketetapan. Itu mengenai Paham nggak? Nah itu di awal Allah tetapkan. Saya tetapkan dulu. Tapi saya sekarang punya kehendak, pengen saya kasih petunjuk semua manusia. Tapi saya udah janji sendiri gitu. Jadi Allah ada kontradiktif sendiri dia Allah itu. Dan Allah bukan salah. Kecuali satu jiwa ini tiap-tiap jiwa. Ya. Pengen Allah berkehendak nih. Walau syina la ataina hudaha nafsin hudaha, saya kasih petunjuk semua jiwa. Kehendak saya. Tapi walakin haqqal qaulu minni, perkataanku dariku sudah jelas kepada neraka. Saya penuhi neraka jalan gitu. Tadi saya salah paham. Salah pahamnya kenapa? Kenapa Allah janji gitu? Iya, kenapa Allah janji dengan Sama buatannya sendiri. Kalau Allah janji sama sesuatu, bukan kita seperti kita janji. Lain. Tapi kan ada perkataan di Quran, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak melanggar janji. Berarti Allah pernah janji. Contoh, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira pada orang beriman dan saleh bahwa bagi mereka surga. Janji bukan? Makanya disebut di doanya di Ali Imran 19 berapa itu? Innaka la tukhliful mi'ad. Enggak usah heran sama perkataan begitu, enggak usah heran. Banyak bertebaran di Quran janji Allah. Janji Allah adalah benar. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah adalah benar. Janji. Wa'da itu janji. Bagaimana kita mau mengingkari perkataan ini? Gitu. Jadi makna dari As-Sajdah ayat 13 ini, walakin haqqal qaulu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Dan telah tetap perkataanku dariku kepada neraka jahanam. Itu. Ya. bukannya itu ya Tat? Apa? Neraka pernah bilang, aku diciptakan ini buat apa ya? Oh iya, ada juga hadisnya. Nah, Bukan hanya nanya, engkau adalah rahmatku ke surga. iya. Denganmu aku akan mengisi dengan orang beriman. Engkau adalah azabku. Denganmu aku menyiksa orang-orang gitu. Itu ketetapan-ketetapan semua dan janji-janji. Karena Saya tahu maksud Pak Karim agak heran kok Allah janji. Maksud saya itu kalau Allah nggak mendapat janji kan Allah mau ini jika yang ngatur semuanya. Nggak mungkin Allah nggak akan janji karena ada rumusnya innaka la tukhliful mi'at tadi. Allah tidak pernah melanggar janji. Itu perkataan Allah sendiri. Bukan perkataan kita, bukan. Oh ya, jadi bukan bukan kan? hubungan sama itu ya Tat? Apa? Kata neraka, aku ini diciptakan seluas ini. Terusnya baru ayat ini yang Allah Ya nggak langsung berkaitan. Nggak. Tapi intinya Allah pernah berdialog dengan neraka, iya. dengan surga. Koordinasi, ngatur. Kamu fungsinya ini, ntar saya penuhin kamu, kayak gitu. Ya. Hadis nomor 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, surga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata, orang-orang congkak dan sombong akan memasukiku. Nius. Surga berkata, tidak ada yang memasukiku selain orang-orang lemah yang hina dalam pandangan manusia. Lalu Allah berfirman pada surga, kamu adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Kemudian Allah berfirman pada neraka, kamu adalah siksaku. Denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Ini perkataan Nabi ya Pak ya. Dan masing-masing dari keduanya ada isinya. Sedangkan mereka tidak terisi penuh sehingga Allah meletakkan kakinya. Kemudian neraka berkata, cukup. Saat itulah neraka penuh dan sebagiannya menjadi sebagian yang lain. Dan Allah SWT tidak menzalimi seorang pun dari makhluknya. Sedangkan surga Allah SWT menciptakan penghuninya. Gitu. Jadi ini adalah janji Allah, rencana Allah. Duluan rencana, kemudian Allah punya kehendak lain setelah berlalu masa, yaitu kehendaknya apa tadi? Memberi hidayah pada setiap jiwa. Ya, oke paham? Terakhir, kaifiat terakhir nih, ini agak
agak panjang nih, kaifiah terakhir ya. Kalau tadi kehendak dulu baru ketetapan yang pertama ya. Yang kedua ketetapan dulu baru kehendak. Nah ini agak unik yang ketiga nih. Takdir dulu, takdir berupa rencana. Takdir dulu ada fakta di lapangan, kehendak baru ketetapan. Takdir, fakta, kehendak baru ketetapan. Takdir, Ada fakta. iya ada kejadian ya, ada peristiwa ya yang dialami makhluk, kemudian kehendak baru ketetapan. Takdir kemudian fakta, Kehendak, ketetapan. yang terakhir Ketetapan. Ketetapan. Kumpul. Coba yang awal ya, yang takdir dulu lihat. Yang takdir dulu ya. Karena ada 4 nih, ada 4 step nih. Surat Al-Hadid ayat 22. Nah, ini masuk musibah nih baru. Surat 57 ayat 22. 57. 22. Nah. Ini baru masuk musibah nih. Takdir ya. Iya. Ini takdir kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin. Tidak ada satu bencana pun atau musibah pun ya, fil ard yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum, dan tidak pula pada dirimu sendiri, illa fi kitab, melainkan telah tercatat dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya ini itu mudah bagi Allah. Saya tanya Bapak, ini apaan nih? Apaan nih? Takdir, fakta atau apa nih? Takdir, oke? Rencana kan? Ya, rencana dulu nih. Jadi Allah diceritakan, Allah juga ntar menciptakan musibah nih. Tapi udah ditulis semuanya. Musibah stroke, musibah gempa bumi, banjir, tulis semua ya. Nah, teknisnya apa? Hadis 9. Hadis 9. Teknisnya dari ayat ini. Faktanya maksudnya. Enggak, teknis. Belum fakta. Hadis nomor 9. Ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Allah berfirman pada pena, tulislah. Pena bertanya, wahai Tuanku, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah ketentuan segala sesuatu sampai kiamat tiba. Takdir kan? Terus Rasulullah bilang, barang siapa yang wafat atau meninggal dunia dalam keadaan nggak beriman pada takdir ini, maka dia bukan dari golonganku. Jadi kita sekarang mesti beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi sekarang nih, saya pakai peci begini, pakai baju hitam, udah tulis. Jangan dulu. Ya, udah tulis takdir yang berupa rencana ya, yang planning tadi kan. Sekarang fakta. Fakta ini Pak Tom, Pak Luli apal nih, Ar-Rod ayat 39. Ar-Rod ayat 39. Belum. Ah, yang dihapus. Hah? Hapus. Iya yang dihapus nggak hafal saya tak. Ya. Oke, buka. Ar-Rod 39 buka. Ar-Rod ayat 39. Ada di sisiku katanya. Ya. 39. Yamhullahu ma yasha. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki. Ya. Wa yusbitu, dan Allah menetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada kitab induk atau Lauhul Mahfuz atau kitab tadi. Nah, proses ini disebut fakta. Kenapa fakta? Karena Allah, oke dengerin dulu. Karena Allah itu menghapus sesuatu ada sebabnya. Enggak ujuk-ujuk menghapus. Allah menghapus itu ada sebabnya. Misalnya sebabnya, salah satu sebabnya ada doa. Ya Allah, selamatkan hamba ini yang pesawatnya udah geternya, selamatkan hamba, ya. Maka hamba itu memilih nggak mau musibah pesawat, Allah hapus takdirnya itu, faktanya itu hapus. Allah tetap kembali, dia selamat. Dari fakta itu
Allah berkehendak menghapus, yamhullahu ma yasha, Allah berkehendak menghapus, wa yusbit, Allah tetapkan kembali. Jadi ada takdir yang udah ditulis, terus ada fakta, ada kehendak Allah menghapus, ada ketetapan Allah, ketetapan lagi. Itu setelah Allah itu. Lihat surat Al-Maidah 49. Al-Maidah 49. Lihat dari mulai fa'in tawalau. Coba Al-Maidah 9 di bagian tengah dikit ada fa'in tawalau ya. Oke? Fa'in tawalau fa'lamu annaha yuridullahu ayyusibahum biba'din dzunubihim. Jika mereka berpaling dari ketentuan Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak akan menimpakan musibah pada mereka disebabkan sebagian dosa mereka. Nah, sekarang saya tanya, yang mana yang fakta? Fakta. Musibah itu kehendak Allah. Yang fakta yang mana? Orang yang ingkar itu. Dosa, betul. Orang yang berdosa itu fakta. Ya kan? Maka Allah berkehendak menimpakan musibah. Ini agak rumit tapi lama-lama ngerti kok. Lama-lama ngerti. Jadi ada takdir dulu ya, yang memang udah ditulis Allah, yang terjadi itu macam-macam kan. Tiba-tiba di fakta di lapangan orang berbuat dosa nih, ya. Maka dengan itu Allah berkehendak nimpakan musibah, blok. Ketetapan sekalian begitu. Oke, paham ya? Kalau ini kalau dosa kayak yang tadi faktanya doa ya. Doa. Dosa. Hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Buat lebih meyakinkan lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah taun." Taun itu wabah ya, Pak ya. Lalu beliau mengabarkan aku bahwa taun adalah sejenis siksa yang Allah kirim pada siapa yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah jadikan hal itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin, dan tidak seorang pun yang menderita taun dia bertahan tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak kena musibah melainkan karena Allah telah mentakdirkan kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang mati syahid. Ini Bapak bacanya pelan-pelan, nanti ketemu ada takdir di situ, ada fakta di situ, kemudian ada kehendak Allah dan ada ketetapan. Ketetapannya adalah orang yang sabar menghadapin fakta itu, Allah kehendaki dapat pahala mati syahid. Ini bacanya pelan-pelan ya. Faktanya taun. Faktanya taun. Makanya dia sabar ya. Iya, Pak. Faktanya sabar, taunnya takdir. Oh iya, takdirnya. Bingung nggak tuh? Ya. Faktanya, oh iya sabar. Iya, pada fakta sabar fakta dapat pahala sabar. syahid. Iya. Oke. Jangan kalau pakai kuping. Seru. Kalau gue diem aja. Oke ya, sampai sini aja ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah minggu depan kita masuk ke dalam bab ini, yaitu cara menghadapi musibah secara syar'i, secara syariat. Apa aja stepnya, sifatnya bagaimana yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.